satu strategi utama pencegahan COVID-19 adalah pembatasan mobilitas penduduk. Tujuannya supaya orang yang sehat tidak bertemu dengan orang yang sudah terinfeksi dan begitu pun sebaliknya. Karena itu, jelas mengapa momen mudik dikhawatirkan akan jadi kendaraan bagi penyebaran COVID-19 di berbagai daerah. Lantas, apa sih solusi pemerintah? Dicatat pada 23 April 2020, dalam rangka pencegahan infeksi, pemerintah sempat mengeluarkan ketentuan larangan mudik dan pembatasan transportasi selama musim mudik Lebaran tahun ini. Larangan ini sifatnya sementara dan berlaku untuk segala moda transportasi, baik itu darat, laut, udara, maupun perkereta-apian. Pengecualian hanya diterapkan untuk kendaraan-kendaraan yang sifatnya mendesak dan tidak membawa penumpang untuk mudik. Lalu, kalau masih ngotot mau mudik, bagaimana? Menurut data dari Singapore University of Technology and Design atau SUTD, prediksi selesainya wabah corona di Indonesia bergeser dari yang tadinya 6 Juni 2020 menjadi 7 Oktober 2020. Prediksi ini hanya ditujukan untuk penelitian dan pendidikan, sehingga sangat mungkin jika terdapat kesalahan. Tapi, setidaknya data ini memberi gambaran apa yang akan terjadi jika pemerintah dan masyarakat masih lengah dalam menghadapi wabah. Jumlah kasus akan terus bertambah. Jumlah daerah yang terinfeksi juga akan semakin banyak. Lalu, kalau jumlah kasus positif berlipat ganda, apa yang akan terjadi? Sumber daya manusia atau pekerja lama-kelamaan akan berkurang, sehingga produktivitas masyarakat ke depannya akan terancam. Tenaga medis dan rumah sakit harus menghadapi peningkatan pasien. Tempat-tempat umum pun makin lama dibuka kembali. Perekonomian negara makin lama pula pulihnya. Kalau begitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghadapi larangan mudik? Dus 1. Tetap tinggal di rumah bersama keluarga. 2. Telepon keluarga atau teman agar silaturahmi tetap terjalin bila menetap di perantauan. 3. Menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan hati. 4. Mengeluarkan sedikit rezeki kita untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau berada di garda terdepan dalam pandemi. Don'ts 1. Keluar rumah bila bukan untuk alasan mendesak seperti berbelanja bahan pangan atau mencari nafkah. 2. Mengadakan atau menghadiri acara yang mengundang gerombolan massa. 3. Banyak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 4. Menimbun barang yang krusial dibutuhkan pada masa pandemi demi menjualnya dengan harga yang selangit. 5. Memborong bahan pangan atau kebutuhan sehari-hari. Ingat, gak cuma kamu yang membutuhkan, orang lain juga. Tercatat pada tanggal 7 Mei 2020, pemerintah mulai memberlakukan relaksasi untuk larangan transportasi. Terlepas dari hal ini, kita tetap harus sadar kalau larangan mudik ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Tidak bertemu dengan keluarga memang tidak mudah, tapi dengan tinggal di rumah, kita sudah membantu satu sama lain untuk mencegah penyebaran virus.